Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Femila Aprilia Tiffany dari kelas PI 3D. Saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester filsafat. Konsep ketuhanan menurut Ibnu Sina. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab kalam, salah satu bukti yang paling populer dan mungkin yang paling penting atas keniscayaan mengenal Tuhan yaitu bahwa bersyukur kepada pemberi adalah kewajiban. Tuhan adalah sumber wujud dan kesempurnaan kita, serta segala kenikmatan yang kita miliki. Maka, bersyukur kepadanya menurut hukum moral adalah keharusan. Jelas, keharusan mensyukuri Tuhan. Ini menjadi mungkin dilakukan hanya dengan mengenalnya. Selama kita tidak mengenal Tuhan, ketika itu kita tidak akan pernah bersyukur kepadanya. Dengan demikian, keniscayaan mengenal Tuhan dilandasi oleh hukum moral yang menegaskan bahwa bersyukur kepada pemberi adalah sebuah kewajiban. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang filsafat terlebih dahulu. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Semua cendekiawan kuno dan modern yang mengenal bahasa dan sejarah ilmiah Yunani kuno mengatakan sebagai berikut. Kata filsafat berasal dari kata filosofia yang kemudian diubah ke dalam bahasa Arab dan menjadi kata dasar buatan, yaitu falsafah. Kata filosofia merupakan gabungan dari dua kata, philos dan sophia. Kata philos berarti sahabat atau kekasih, adapun kata sophia memiliki arti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Dengan begitu, arti kata filosofia adalah cinta pengetahuan. Plato dan Socrates dikenal sebagai filosofos, yaitu orang yang cinta pengetahuan. Dengan demikian, kata falsafah yang merupakan kata dasar hasil arabisasi juga memiliki arti usaha yang dilakukan oleh para filsuf. Sebelum Socrates, tampil sekelompok orang yang menanamkan dirinya sofis, yaitu para cendekiawan. Kelompok ini menjadikan pandangan dan persepsi manusia. Lambat laun, kata sophistes, keluar dari arti aslinya dan berubah arti menjadi seorang yang menggunakan argumen-argumen yang keliru. Dan kata sufasta merupakan kata dasar arabisasi dari kata sophistry yang dalam istilah diartikan sebagai seorang yang biasa menggunakan paralogisme. Socrates disebabkan rasa rendah hatinya dan kemungkinan disebabkan khawatir disejajarkan dengan kaum sofis, maka dirinya enggan disebut sofis atau cendekiawan. Dan karena inilah maka ia disebut sebagai filsuf atau filosofia, yakni pecinta ilmu. Lambat laun, kata filosofos menjadi lawan dari kata sofis yang memiliki arti seorang yang biasa menggunakan paralogisme. Kemudian, kata filosofos atau filsuf berubah arti dari pecinta ilmu menjadi seseorang yang berpengetahuan tinggi, sedangkan kata filosofia atau filsafat bersinonim dengan ilmu. Selain itu, kata filsuf merupakan suatu kata istilah yang tidak digunakan pada seorang pun sebelum masa Socrates, dan bahkan setelah Socrates pun tidak langsung digunakan untuk menyebut dan menjuluki seseorang. Mereka mengatakan bahwa Aristoteles juga tidak menggunakan kata filosofia dan filosofos, dan pada masa berikutnya, istilah filsafat dan filsuf menjadi tersebar luas. Lalu selanjutnya, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah seorang filsuf muslim. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, suatu tempat di dekat Bukhara. Orang tuanya itu adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Di Bukhara, ia dibesarkan serta belajar falsafah kedokteran dan ilmu-ilmu agama Islam. Ketika usia 10 tahun, ia telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan menghafal Al-Quran seluruhnya. Dari Mutafalsir Abu Ubdailah Natili, Ibnu Sina mendapat bimbingan mengenai ilmu logika yang elementer untuk mempelajari buku Isagog dan Porphy, Euclid dan Almages Ptolemus. Dan sesudah gurunya pindah, ia mendalami ilmu agama dan metafisika, terutama dari ajaran Plato dan Aristoteles, yang murni dengan bantuan komentator-komentator dari pengarang yang otoriter dari Yunani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Dengan ketajaman otaknya, ia banyak mempelajari filsafat dan cabang-cabangnya. Kesungguhan yang cukup mengagumkan ini menunjukkan bahwa ketinggian otodidaknya. Namun, di suatu kali, dia harus terpaku menunggu saat ia menyelami ilmu metafisikanya Aristoteles. Ia sudah membaca sebanyak 40 kali. Setelah ia membaca Argadu Kitab, karya Al-Farabi, semua persoalan mendapat jawaban dan penjelasan yang terang benderang. Bagaikan dia mendapat kunci bagi segala simpanan ilmu metafisika. Maka dengan tulus ikhlas, dia mengakui bahwa dia menjadi murid yang setia dari Al-Farabi. Sesudah itu, ia mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya, seorang Masehi. Belum lagi usianya melebihi 16 tahun, kemahirannya dalam ilmu kedokteran sudah dikenal orang. Bahkan banyak orang yang berdatangan untuk berguru kepadanya. Ia tidak cukup dengan teori-teori kedokteran, tetapi juga melakukan praktik dan mengobati orang-orang sakit. Ia tidak pernah bosan atau gelisah dalam membaca buku, apalagi buku filsafat. Dan setiap kali menghadapi kesulitan, maka ia memohon kepada Tuhan untuk diberinya petunjuk. Dan ternyata, permohonannya itu tidak pernah dikecewakan. Sering-sering ia tertidur karena kepayahan membaca. Maka di dalam tidurnya, ia melihat pemecahan terhadap kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Saat ia berumur 17 tahun, ia dikenal sebagai dokter. Dan atas panggilan istana, ia pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur, sehingga pulih kembali kesehatannya. Sejak itu, Ibnu Sina mendapat sambutan baik sekali, dan dapat pula mengunjungi perpustakaan yang penuh dengan buku-buku yang sukar didapat. Kemudian, ia membaca segala keasyikan yang ada di dalam buku tersebut. Karena suatu hal, perusahaan itu terbakar, maka tuduhan orang ditimpakan kepadanya bahwa ia sengaja membakar perpustakaan itu, agar orang lain tidak bisa lagi mengambil manfaat dari perpustakaan itu. Kemampuan Ibnu Sina ini di dalam bidang filsafat dan kedokteran, kedua-duanya sama beratnya. Dalam bidang kedokteran, dia mempersembahkan Al-Qanun fi Tibbnya, di mana ilmu kedokteran modern mendapat pelajaran sebab kitab ini selain lengkap, disusunnya secara sistematis. Dalam bidang materia medika, Ibnu Sina telah banyak menemukan bahan nabati baru, di mana tumbuh-tumbuhan banyak membantu terhadap beberapa penyakit, seperti radang selaput otak atau meningitis. Ibnu Sina pun mempunyai karya-karya, di antaranya yaitu buku Asy-Syifa, lalu buku An-Nafat, buku Qanun, dan lainnya. Ibnu Sina ini mempunyai sifat dengan mengagumi dirinya sendiri. Lalu, ia pun mandiri dalam pemikiran. Dia pun menghayati agama dan rajin mencari ilmu. Lalu, dia itu mudah melahirkan ilmu-ilmu baru. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Sina tentang Tuhan. Tuhan adalah wujud pertama yang imateri dan darinya memancarkan segala yang ada. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama memiliki dua sifat. Sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Tuhan dan sifat mungkin wujudnya jika ditinjau dari hakikat dirinya, atau necessary by virtue of the necessary being impossible in essence. Dengan demikian, ia memiliki tiga objek pemikiran, yakni Tuhan, dirinya, dan sebagai wajib al-wujud yang dirinya sebagai mukmin. Sesuatu yang ada terdiri dari yang memiliki sebab dan yang tidak memiliki sebab. Yang memiliki sebab disebut mumkinul wujud atau wujud kontingen, dan yang tidak memiliki sebab disebut wajibul wujud atau wujud niscaya. Wajibul wujud tidak mungkin ada dua. Jika wajibul wujud itu ada dua, maka kedua wajibul wujud itu saling berbeda. Perbedaan itu bersifat esensial atau aksidental. Jika perbedaan tersebut bersifat aksidental, maka keduanya itu merupakan aksiden atau salah satu dari kedua yang aksiden. Jika keduanya itu aksiden, maka keduanya adalah akibat karena aksiden. Aksiden adalah yang menempati sesuatu setelah sesuatu tersebut telah terrealisasi jika salah satunya aksiden dan yang lain bukan aksiden. Maka yang bukan aksiden itu adalah wajibul wujud, sementara yang aksiden itu bukan wajibul wujud. Jika perbedaan itu bersifat esensial, maka yang esensial itu adalah apa yang dengannya esensi terbentuk.
Jika setiap dari keduanya bersifat esensial, maka setiap dari keduanya itu terkomposisi. Lalu, kesimpulannya, dia mengetahui segala sesuatu dengan satu ilmu. Dia mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang tidak berubah meskipun objek yang diketahui itu berubah. Sudah dibuktikan bahwa ilmunya bukan tambahan pada zatnya. Dia mengetahui zatnya. Dia yang mengadakan segala sesuatu. Dia disucikan dari aksiden dan perubahan dengan demikian. Dia mengetahui segala sesuatu tanpa terjadi perubahan pada ilmunya. Objek yang diketahui itu mengikuti ilmunya, bukan ilmunya yang mengikuti objek yang diketahui hingga menyebabkan ilmunya berubah. Dengan perubahan objek yang diketahui ilmunya terhadap segala sesuatu menjadi sebab segala sesuatu itu bisa terwujud. Ilmunya sendiri itu adalah kuasa hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.